Ada pergerakan lumayan, cuma perkembangannya apakah positif banget? Enggak juga. Ya, Mm-mm. Oke, seperti itu. oke. Nextnya nih, tetap ada, pasti ada yang nanya nih, bumi gimana kok? Oh ya, satu lagi ADMR mungkin buat batasan atasnya yang perlu perhatiin di level 2100-an ya. Oh ya, 2100-an. 2100-an itu ada resisten yang cukup kuat. Ya, Oke, dan oke. di sana juga ada gap ya kok, yang belum ditutup Ya. 2100. Tapi ADMR ini untuk long term karena dia ada smelter aluminiumnya ya. Balik lagi Ya, ya tapi kalau kan itu 2000, ya, tapi kan 2023 smelter amoniumnya kan baru dibangun 2023 loh. Ayo. iya, iya. Ya, Kak. Kalau saya ingatkan, nah, kita itu Iya, selalu ketipu dan market itu melalui, menggerakkan story dulu ya, biasa. iya, kita itu Mm-mm. selalu gampang tertipu melalui story. Mm-mm. Nah, itu. Nah itu kan aluminium juga termasuk story electric vehicle ya, salah satu bahan baku untuk membuat baterai baterai untuk mobil listrik. Ya, tapi kan Mm-mm. masih lama, Re. Lama. Iya, bener nggak? Mm-mm. Masih lama. Bumi, oke, bumi Bumi. manlinya ya udah pasti merah lah, ya udah pasti merah. Nah, teman-teman ini apa udah diingetin juga gitu kan dari level 187 ini ngebreak, udah jangan diladenin ya. Kayak turun-turun gitu kan, turun ya sekarang tinggal nungguin placement di 120. Bener nggak? Mm-mm. Oke, Betul. ini memang udah deket-deket area support. Ya, area-area supportnya ini ada dua nih ya. Round 100 sampai 116 ini area support. Di sini juga Ya. ada area lagi. Enggak area aku gedein deh ya. Namanya area harus gede lah. 122, 120 ini Mm, merupakan area support yang cukup kuat. 120. Oke, 120 buat ya, bumi. dan itu juga Ya, berarti harga-harga. kalau misalkan dia naik pun, lu jangan mikir kayak begini, jangan berharap lu kayak begini nih naiknya. Syung gitu. Nggak mungkin. Mm, Ya, pertama ada placement 120 itu kan ada adjustment nanti di EPS, bener kan? Ya, ya. jadi kalau misalkan mau nguat pun, oke, paling cetok, ini garis putih itu di berapa sih? Di harga 160 lah. Gitu, ini semua cuma Mm, dari teknik rebound doang. Kalau ini menguat gitu dong. Jadi nanti habis gini, nanti lu balik lagi. Ya begitu. Ya, jadi mm. ya intinya ya kalau kayak ini jangan pernah lu kejar harga naik-naik ya lu trading-trading. Mendingan 160 lu perhatiin deh itu, level 160-an ya. Iya, Seperti jadi itu. udah gak ada lagi nih, nggak, jangan sampai kita masih berharap bumi masih bisa ke 300 gitu ya, kok ya. Oh bisa, bisa. Cuma butuh waktu dulu gitu. Mau gimana pun ini corporate action placement 100 di harga 120 ini bukan placementnya ece-ece, bener nggak, Rek? Jumlahnya kan gede banget itu kan. 24 triliun nih. Jadi kita juga nunggu RUPS-nya 11 Oktober. Iya, dengan placement segede gitu kan itu corporate action yang gede banget gitu kan. Ya Iya, pasti market itu akan wait and see dulu gitu. Memang iya. placementnya bagus. Gue tahu bahwa itu akan lu equity jadi lu berbalik plus, bener nggak? Bener Iya. kan? Otomatis Juga nanti menandakan menjadi zero debt company kan ya. ya, udah jelas lah itu semuanya Besar bagus ya. semua, gue tahu. Ya, Mm-mm. itu memang ya. Cuma kan ya untuk menunggu itu sekarang ya ngapain gua beli-beli dulu, bener kan? Ya Iya. makanya di sini ya terjadi koreksi orang-orang pada taking profit dulu gitu. Ya, Mm-mm. Ya. nanti ini nih pada bisa spekulatif. Percaya nggak gua? Kok kalau kayak nanti kebentuk kayak begini, jangan-jangan ini apakah ini head and shoulder? Udah deh, gue sengaja gue takutin aja. Oh, gimana, Re? Wah, bisa juga. Aduh, ya, Soalnya ini ya udah satu. jelas, setelah dia break level 180, 180-an itu udah jelas downtrend nih ya. Jadi emang Ya kalau koreksi downtrend gitu, normal lah. Ya udah support ya teman-teman gini support ya udah lewat kan kita udah nggak bisa ngomong lah ya kan. Yang perlu hmm, teman-teman perhatiin level 120 ini area support yang harus lu perhatiin. Moga-moga ini nggak jebol ya. Semoga ini yang terjadi. Oke, lu ya koreksi lah ke satu technical rebound ke 160-an. Moga-moga kayak begini ya Rea.
gitu. Iya. Oke. Oke, 120 perhatiin ya. Yuk, loncat, jangan terlalu lama sama bumi. Oke, ada yang nanya juga nih, INKP Tekim. Hmm, Gimana nih kok? INKP waktu kalau itu juga sempat break dari sideways-nya, habis itu melemah, 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 sampai sekarang udah dekat supportnya lagi nih. yuk kita intip-intip INKP. Wes, ini kalau udah ada garis-garis gitu rapi diketik, berarti apa, Re? Nah kok, kalau misalnya, ini termasuk continuation nggak kok kalau misalnya koreksinya sudah sedalam ini nih? Masih, coba Koreksi. kita lihat. Masih, coba kalau kita buka di monthly-nya. Benar nggak? Ini kan kandangnya kayak di sini. Benar kan? Ya. Benar kan? Ini monthly-nya loh. Ya nggak? Ini monthly-nya. Ya, terus oke kita ngelihat gini overall apa sih? Bullish apa bearish? INKP. Ayo, Hmm, teman-teman. Bullish. Bullish. Secara bullish. gedenya bullish. Ya nggak? Ya. Ya, ini waktu dia turun dari harga berapa? Harga 17.500 sampai ke 10.000 gitu kan. Ya anggaplah lu beli bumi di harga 200, nah digaplok sampai ke harga 120-an. Nah, itu aja. Nah, ini nih Hmm. biar lu. Oke, nah ini ya begini ini masih wajar lah. Weekly kayak begini masih wajar. Monthly-nya juga kan eh monthly-nya overall pasti ditutup hijau. Nah, sekarang jadi area support itu kurang lebih di harga 8.600-an. Ya, ini koreksi cukup cukup cakep banget kok ini. Ya. Kalau Ya. ini gue sih masih suka ya untuk INKP gue masih suka. Ya, weekly-nya oke koreksi ini sehat kok. Ya. Oke, jadi bisa cicil buy dekat support 8.600 Ya, ya, ya. Arah asal masih dia oke kok. down level itu. Oke, kalau Tekimnya gimana nih kok? Biasa kan mereka mirip-mirip nih pergerakannya. Nah, ini tekimnya harus ini ya. Gue kasih clue ya. Jadi gini, antara INKP sama Tekim itu kalau INKP itu lebih gede, lebih berat. Ya, karena rata-rata fund itu pegangnya INKP bukan Tekim. Nah, itu pertanyaannya Hmm. adalah kenapa gitu kan? Karena INKP kan lu langsung jualan lewat INKP. Kalau Tekim itu jualannya lewat mana? Lewat Oki. Okinya masalahnya kagak di konsolidasi. Jadi lu nggak bisa lihat langsung, Re. Gitu. Bahkan kita kalau kayak dari dulu tuh orang-orang pasar tuh ngomong ini Tekim kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Tahu-tahu oh lu dari Oki gitu kan hasilnya berapa gitu kan. Bener nggak? Ya. Ini Hmm. jangan-jangan jualan kertas apa jualan sempak. Nah, kalau Glenn ngomong kayak gitu, kita nggak tahu katanya. Nah, jadi Hmm. INKP itu lebih berat. Ya, kenapa? Karena ya memang fun-fun juga ngambilnya yen, tapi bukan Tekim. Kalau Tekim ini barang market, ya barang retail lah, gitu tuh nggak. Nah, Ya. secara overall sebenarnya kalau kita ngomong yang udah keluar dari kandang sih INKP lebih bagus ya. Hmm. INKP udah lebih firm. Tekim itu agak nggak sebagus INKP. Cuma kalau kita ngambil garis dari channel, nah INKP Tekim juga dia udah keluar nih, Re. Nah, udah ngebreak Hmm. nih dari garis warna ungu gitu. Jadi secara satu, dua, tiga, tiga, empat. Nah, jadi ya overall sih lumayan juga lah, walaupun nggak secakap INKP ya. Iya. Gitu. Oke? Oke. Oke, ini ada yang move on nih. Ada yang nanya ke sektor BUMN karya nih kok dengan proyek IKN. Bagaimana nih? Mungkin bisa kita bahas juga nih tentang sektor-sektor konstruksi nih. Nah, kalau itu kan masalahnya BUMN karya, kalau lu nggak nyebutin emitennya ya gue nentuin dong. WSKT, Wika, Adikarya, PTPP. Gini, Was, kita kan udah pasti ngorek isu, itu kan kurang lebih equity dari 30%, bener kan? Mm-mm. Ya, itu equity-nya, rate isunya tuh 30%-an deh dari equity yang sekarang.
Jadi ya udah kita skip aja lah ya. Itu pasti nggak akan kemana-mana. Kalau red issue juga lumayan juga gitu. Oke, kita Hmm. ambil yang kita tahu kan adalah PTPP sama Wika yang paling gede, bener nggak? Ya. Ya. Nah ini PTPP ini setelah dia mencoba level harga 1000 lebih, 1030, nyata lu masuk lagi nyungsep lagi nih, ya Mm-mm. nyungsep lagi, Sering terus, dengar nah kalau iya mm-mm. tenang, kalau Anda ketipu oleh konstruksi, jangan khawatir, saya pun ketipu, saya juga jadi floating loss. Iya. Tapi emang kemarin itu juga bahas sama Om Farul, konstruksi itu salah satu sektor yang sebenarnya lebih baik kalau kita hindari untuk trading-trading jangka pendek aja. Ini trading-trading aja udah sering keprank ya. Iya, benar, trading Iya. aja keprank ya. Ya. Oke, ini PTPP level 850, 870 ini support ya. Mm. Moga-moga ini nggak jebol. Oke, kalau kayak jebol ya lu ngarah lagi ke area harga 800-an, Gitu. Sebenarnya sih kok persentasenya nggak terlalu gede ya untuk dari PTPP ya. Kemudian kita masuk ke Wika. Coba Wika. Ini saya masuknya ke weton, tetap juga kena, Oke. Ini Memang susah. Itu oke, Wika, Wika juga sama emang senasib, mm, senasib ya, Wika senasib. Oke, area support yang perlu diperhatiin di Wika itu di harga 850, Ya, oke. 800 Ini arahnya masih turun ya, 850 sampai 900 ini area support buat Wika. Ya, support oke. kuat harusnya. Ya Tapi lumayan kuat lah. mungkin sekarang sekarang ini kan lagi eranya inflasi tinggi, suku bunga naik. Ini juga sebenarnya sangat tidak menguntungkan untuk saham-saham konstruksi nih. Yang nature-nya mereka emang debt-nya itu sangat besar ya. Debt-nya itu bisa lebih dari 200, DR-nya itu 200% nih, dua kali equity-nya. Jadi emang mereka Oke. dari segi debt-nya itu sangat membebankan mereka. Ditambah juga kan mereka untuk raw materials-nya itu ada semen dan juga besi ya. Itu juga harganya juga lagi naik nih. Itu jadi juga bikin margin mereka terkikis juga nih aku. Ya kayak begitu gini lah. Gue setuju gitu bahwa Mm-mm. yang Pak Fahru sebutin itu benar gitu kan. Nah, Mm-mm. cuma I think ya kalau ini my opinion ya, IKN Mm-mm. itu kalau gua sih ngebetting itu pasti jalan. Sebelum Pak Jokowi memang udahan dari presidennya gitu, Kan Iya. itu kan ya, kan dia nggak bisa 3 periode kan, bener nggak? Mm-mm. Gitu. Jadi ya pelemahan yang terjadi di konstruksi gitu kan, I think kalau kayak memang lu udah keburu nyangkut di atas gitu kan, lu deket Mm-mm. area support, menurut gua sih memang, menurut gua pribadi, cuma memang nggak bisa lu anggapin kayak ini ya, kayak lu trading komoditi gitu. Mm-mm. Lu deket-deket support ya lu beli aja, nanti lu mantu-mantu 15%, 20% lu ambil gitu. Ya, Emang ini view-nya gitu. lebih lebih jangka panjang ya kok. Karena Nah, IKN ya, kan juga proyeknya dikasihnya di tender proyeknya itu ya juga tahap. benar. Ini bukan Mm-mm. jangka panjang aja ini. Ini judulnya bukan jangka panjang, Ini panjang kali lebar. Oh, Ini panjang kali lebar, Oke, ini masuk nih waskita. Ya, waskita. Nah, waskita kan kita tahu more issue, bener. Nah, di sini mm-mm. kalau kayak kita kecilin, ini ada sideway, ini kayaknya ngebentuk continuous pattern bearish gitu kan. Nah, area support berikutnya itu harga 430 nih buat waskita, gitu. Kalau ini combo lah. Ini lebih cenderung kalau mau mantul. Kalau dia apa ya, mantul pun gitu. Kalau sektornya mantul, I don't think so. Was kita itu akan kencang. Kenapa? Karena dia more issue. Ya, yeah. Mm-mm. Oke. Okay. Yuk. Oke, yuk. Eh, Nextnya nih ada yang nanya tentang Digibank. Digibank. Ini ada yang nanya BBYB. Gimana nih kok? Nah, lebih Apakah enak itu. kok untung Kalau nanya tuh Digibank apa langsung BBYB. BB? Hmm.
Wish. BYB kan juga mau rights issue jumbo ya, 5 triliun, di mana Ah, kewajiban untuk memenuhi modal minimal itu 3 triliun nih. Dia itu sekarang equity-nya di 2 triliunan, tapi dia rights issue-nya sebesar 5 triliun.